desain manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo, atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, kita dalam video kali ini akan membahas tentang konsisten adalah kunci. Nah, konsisten adalah kunci. Kalau kita bicara kehidupan yang selalu multidimensi, tentunya judul itu tidak relevan. Karena yang namanya kunci dari sesuatu itu banyak, jalannya banyak sekali, aspeknya banyak. Tetapi karena ini memang kita batasi, jadi kita bicara konsistensi sebagai salah satu kunci. Dalam video-video terdahulu, saya beberapa kali menyinggung soal konsistensi ini ya. Jadi kenapa kok saya angkat lagi? Karena ini berkenaan dengan berita, informasi yang sedang viral akhir-akhir ini. Nah, supaya saya nggak salah, saya bacakan ya. Jadi, ini saya baca di sebuah situs berita, sosok Ghazali mendadak viral di media sosial. Hal itu dikarenakan ia berhasil menjual non-fungible token atau NFT, foto selfie-nya dia, yang kalau dikonversi ke dalam uang rupiah, yaitu sebesar 13,8 miliar. Jadi kan ini kan, kalau nggak salah, transaksinya menggunakan cryptocurrency, kayak gitulah. Tapi kalau dikonversi itu nilainya sampai sebegitunya. Di sini terjadi satu hal yang menarik, karena dulu banget saya pernah baca, dan tadi malam saya baca ulang. Sering selfie itu merupakan salah satu indikasi dari gangguan mental. Pernah saya baca gitu, dan Anda bisa cross-check. Yang menarik ya, yang di-judge ya, yang dihakimi sebagai gangguan mental malah menghasilkan uang 13,8 miliar. Saya yakin yang bikin tulisan seperti itu, yang punya pendapat bahwa selfie itu gangguan mental, sekarang mengalami gangguan mental baca berita ini ya. Nah, jadi si Ghazali ini, dia punya akun namanya Ghazali Everyday, ya, dan dia menjual 933 foto selfie di situs OpenSea. Ya, situs untuk marketplace-nya NFT gitu ya. Nah, sebetulnya terus arahnya kenapa kok kita bicara tentang konsistensi? Apa sih yang unik? Sebetulnya NFT itu biasa. Artinya sebelum kisah Effendi Ghazali, Ghazali Everyday, ini kan NFT sudah bergaung lama ya. Artinya itu produk yang bukan dimulai dari si Ghazali ini. Tetapi yang menarik di sini adalah setiap orang kan bisa melakukan foto selfie. Ya. Saya sering melakukan foto selfie. Setiap orang yang pegang smartphone kemungkinan akan pernah melakukan selfie. Tetapi kenapa selfie Anda, saya, tidak menghasilkan uang 13,8 miliar? Jelas, karena zaman sudah berubah. Jelas, Ghazali melakukan sesuatu yang mengikuti perkembangan zaman ya. Dia konversi menjadi NFT. Nah, tetapi poin yang saya bicarakan tentang konsistensi, ada yang mungkin berkomentar, lah cuman selfie doang, gue juga bisa kok. Dan Anda merasa bahwa yang dilakukan oleh Ghazali ini sesuatu yang biasa, Anda juga mampu, dan Anda merasa tidak fair, kok dia dapat duit 13,8 miliar ya, kok gue enggak. Akhirnya muncul kata-kata, si Ghazali mah bejo, hoki dia mah. Nah, terlepas dari faktor-faktor X yang terlibat, yang menghasilkan sebuah hoki, saya mengamati yang dilakukan si Ghazali ini nggak mudah loh. Kenapa? Karena dia
foto-foto yang menghasilkan uang sebesar 13,8 miliar itu, dia mengambil foto dirinya, foto selfie dirinya, sejak umur 18 tahun sampai 22 tahun loh. Di posisi yang nggak jauh-jauh beda. Anda bisa lihat tuh yang pergeseran fotonya tuh. Hampir mirip posisinya, hanya bertumbuh usianya. Nah, dari 2017 sampai 2021 itu konsisten melakukan selfie, ya. Kalau di sini sih saya baca sih everyday, karena setiap hari, karena namanya juga everyday ya. Jadi dia melakukan itu nyaris setiap hari kayaknya. Nah, di situ kita bisa lihat seberapa Anda melakukan sehebat Ghazali. Adakah di antara Anda yang misalkan dalam posisi duduk seperti ini, setiap hari Anda melakukan selfie. Dan itu dilakukan konsisten 4 tahun. Nah, kalau tidak ada satupun dari kita yang melakukan itu, kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh si Ghazali ini nggak mudah. Ini butuh konsistensi loh. Contoh paling gampang yang lain deh, saya belokin sebentar. Pernah viral video yang, saya lupa tuh, 4 jam nggak ngapa-ngapain atau 2 jam nggak ngapa-ngapain itu. Itu viral itu channelnya, cari aja di YouTube, ada. Itu kelihatannya kan sepele banget ya, diem nggak ngapa-ngapain 2 jam. Dan betul-betul ketika saya lihat videonya, itu orangnya diem aja kayak gini selama berjam-jam. Dari awal sampai akhir begitu, dan itu bukan editan. Nah, kenapa kok itu jadi viral? Karena nggak semua orang mampu melakukannya walaupun kelihatannya gampang. Coba Anda diem aja nggak ngapa-ngapain di depan kamera 2 jam. Bosen loh. Nah, si Ghazali ini selfie selama 4 tahun menghasilkan sampai 900 sekian foto. Itu sulit. Nah, jadi terlepas dari memang ini ada satu peluang, ada satu market, ada satu perubahan zaman yang membuat orang semakin aneh dalam mendapatkan uang, tetapi saya melihat bahwa Ghazali pantas mendapatkan itu karena dia konsisten. Nah, banyak orang ya ingin mendapatkan hoki, ingin mendapatkan keberuntungan, tetapi mereka tidak mau melakukan yang Ghazali lakukan. Misalnya konsistensi, dia berani melawan arus, karena saya yakin Ghazali ini awalnya juga dibully. Ya mungkin dibully karena secara fisik, ya sok ganteng lah. Kemudian ngapain dia menjual foto dirinya sendiri? Itu kan norak banget kan mungkin kebanyakan orang. Nah, nggak semua orang sanggup menghadapi bulian-bulian seperti itu. Artinya kapasitas mental dari Ghazali ini pantas mendapatkan uang sebanyak itu. Jadi kalau Anda merasa, gue juga bisa kalau suruh selfie, gue juga bisa kalau kayak gitu. Kenapa Anda tidak mendapatkan seperti Ghazali? Ya menandakan kapasitas mental Anda tidak sepantas Ghazali dalam mendapatkan itu. Kita nggak bicara skill dan sebagainya loh ya. Nah, saya melihat banyak orang pintar, orang-orang yang lebih cerdas dari saya, itu saya sering heran, kok aku hidupnya begini, sementara saya lihat ada orang lain yang secara karir itu tidak di posisi saya, ya mohon maaf itu lebih bawah gitu loh. Sebetulnya bukan dia kurang pintar, bukan dia kurang menjual secara penampakan, tetapi dia kurang konsistensi dalam melakukan itu. Ya kayak gini deh. Nggak semua orang itu bisa membuat video di channel YouTube sebanyak saya. Saya sudah 600 berapa ini. Coba kalau Anda bilang gampang seperti ini ya, coba silakan Anda bikin channel YouTube seperti saya ini. Kita nggak bicara tentang subscribernya bagaimana ya, itu soalnya sudah bermain tentang ilmu YouTube. Tapi kita bicara, mampukah Anda membuat ratusan video seperti saya? Itu yang paling sulit bukan bikin videonya seperti ini, tapi bagaimana tiap hari punya ide. Dan itu bagian tersulit loh. Makanya konten kreator, pencipta konten itu idea. So teman-teman, jadi kalau misalkan Anda sudah merasa punya kapabilitas, punya skill, macam-macam, dan Anda merasa tidak ada kemajuan di dalam hidup, Anda belajar dari si Ghazali ini tentang konsistensi. Tidak semua orang mampu konsisten. Jadi bisa saja kalau misalkan Anda
itu lupa menganggap bahwa konsistensi itu satu faktor penting, ya dari kejadian si Ghazali ini Anda bisa mendapatkan hikmah itu. Walaupun saya pernah cerita bahwa konsistensi itu paradoks dengan pertumbuhan, karena bertumbuh itu kita tidak konsisten. Tapi konsisten membuat kita tetap melakukan itu terus-menerus secara kontinu. Ada repetisi di situ, seiring dengan repetisi skill kita menanjak dan seterusnya. Ya kayak gitulah paradoks. Jadi mengakhiri video ini teman-teman, kita tidak tahu sebetulnya apakah konsistensi kita itu akan menghasilkan sesuatu atau tidak. Tetapi saya sih merasa bahwa sistem kehidupan itu melihat siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh. Konsistensi sebetulnya adalah ujian kesungguhan, seleksi kesungguhan. Hanya orang yang bersungguh-sungguh yang bisa memiliki konsistensi. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.